Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni Harti SPD selaku Kepala SD Negeri 69 Kota Bengkulu, Ibu Vera Hardianti SPD selaku narasumber rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK Rasera Rabu Sehat Gembira, serta Ibu Bapak Guru SD Negeri 69 Kota Bengkulu yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk berkumpul dalam mendengarkan presentasi mengenai rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK Rasera Rabu Sehat Gembira. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Susunan acara yang pertama yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 69 Kota Bengkulu kepada Ibu Heni Harti SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 69, Dewan Guru serta staf. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa datang melangkahkan kaki ke ruangan lab SD 69 yang indah ini. Dan tanpa pulang ya kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ibu Vera Hardianti SPD. Hari ini adalah kegiatan rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, temanya Rasera, artinya Rabu Sehat Gembira. Ya, jadi setiap Rabu itu dilaksanakan kegiatan, salah satu kegiatan senam bersama. Ya, senam bersama yang dilaksanakan oleh seluruh siswa SD Negeri 69, Dewan Guru serta staf DSD 69. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik dan lancar, dimulai di bulan September ya, bulan September kemarin, karena kita baru memulai full day. Karena sebelum itu kita melaksanakan kegiatan sehat gembira itu di hari Sabtu, dan hari Sabtu itu kita ganti dengan hari Rabu. Dan untuk Ibu Vera Hardianti, dia melaksanakan kegiatan ini dari BGP ya, dari BGP udah tuh melaksanakan di kurikulum Merdeka. Jadi mudah-mudahan untuk kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan lancar, bisa juga diikuti oleh semua guru PJOK. Mengapa dilaksanakan kegiatan Rabu Sehat Gembira? Ya, bukan hanya senam saja yang kita laksanakan untuk anak-anak, tetapi setelah selesai melaksanakan kegiatan senam untuk anak-anak, kita juga mengadakan kegiatan senam bersama untuk seluruh tenaga yang ada di SD 69. Untuk apa salah satunya? Ya, refreshing itu salah satu refreshing otak kita juga. Ya, untuk melancarkan peredaran darah kita. Jadi alhamdulillah kawan-kawan hebat ya, SD Negeri 69 sudah bisa melaksanakan itu, dan alhamdulillah semuanya sudah hafal salah satu senam anti stroke. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita melaksanakan senam juga kita perlu mengeluarkan suara, karena gerakan rahang juga itu adalah salah satu untuk senam juga ya, salah satu kegiatan melancarkan peredaran darah. Bukan kalau pada saat kita melaksanakan kegiatan senam kita hanya melakukan gerakan saja, tidak mengeluarkan suara, itu sayang sekali. Memang sesekali kita harus mengeluarkan kata-kata hi, hey, hello. Itu adalah salah satu
untuk melaksanakan kegiatan melancarkan peredaran darah yang ada di rahang kita. Jadi untuk hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK dengan tema Rabu Sehat Gembira dibuka secara resmi. Demikian, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eminati SPD. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK Rasera Rabu Sehat Gembira bersama narasumber kita Ibu Vera Hardianti SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nini Harti, Kepala Sekolah SD Negeri 9 Kota Bengkulu, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan rencana tindak lanjut dari program pengembangan kompetensi guru PJOK dengan tema Rasera atau Rabu Sehat Gembira. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 9 Kota Bengkulu yang merupakan anggota Kombel SD 69 Bergerak atas waktunya untuk bisa mendengarkan pemaparan saya hari ini. Judul program dari kegiatan ini adalah Rasera atau Rabu Sehat Gembira. Mengapa saya mengambil judul ini? Dari latar belakang, pertama menindaklanjuti evaluasi kegiatan Rabu Sehat yang hasilnya peserta didik ada yang kurang antusias mengikuti gerakan, kemungkinan karena gerakan yang terbatas dan terikat yang ditentukan oleh sekolah seperti yang biasa dilaksanakan dengan senam SKJ ataupun senam jantung. Kemudian tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental secara dini, kemudian potensi senam irama dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Latar belakang ini diambil dengan berdasarkan voice, choice, dan ownership dari peserta didik, di mana voice atau suara adalah peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan gerakan dari senam irama kreasi. Choice atau pilihan, di sini peserta didik dapat memilih sendiri gerakan apa yang akan mereka lakukan, gerakan apa yang akan mereka pilih, gerakan apa yang akan mereka demonstrasikan dengan tentang waktu dan jadwal yang akan ditentukan. Ownership atau kepemilikan, karena peserta didik terlibat secara langsung, jadi mereka akan merasa memiliki bahwa gerakan yang akan mereka ciptakan itu adalah milik mereka sendiri. Walaupun nantinya gerakan-gerakan yang mereka ciptakan itu dapat mereka sadur atau mereka pilih melihat dengan mengambil contoh dari beberapa gerakan senam kreasi yang ada di YouTube. Tujuan dari program ini adalah peserta didik mampu menciptakan kreasi gerakan-gerakan senam irama dengan iringan musik sesuai dengan minat dan kesukaan untuk meningkatkan kreativitas pola gerak dan meningkatkan kebugaran jasmani berdasarkan aspek keselarasan gerak dengan irama, kreativitas, keterampilan gerak, dan kerjasama kelompok. Adapun capaian yang akan diharapkan dan langkah-langkah dari tujuan pembelajaran atau tujuan program tadi, capaiannya adalah dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan menumbuhkan gerak baru dalam aktivitas senam kreasi yang nantinya akan dibuat dalam bentuk video untuk setiap siswa di kelompok. Jadi selain nanti para siswa akan menampilkan gerakan itu di lapangan, gerakan itu juga akan diambil videonya. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam merancang gerakan senam irama kreasi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Jadi nanti pertama-tama akan dibuat kelompok-kelompok kecil, jadi nanti akan ada beberapa gerakan senam kreasi, jadi tidak hanya satu atau dua, tapi nanti akan banyak gerakan kreasinya. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 minggu untuk pelatihan
Jadi di minggu pertama nanti peserta didik akan memilih dan mulai belajar gerakan senam irama kreasi di rumah mereka dan dapat melihat contoh atau menduplikasi dari gerakan-gerakan senam yang akan mereka lihat di YouTube. Di minggu kedua nanti peserta didik akan menampilkan hasil dari proses latihan mereka di sekolah di jam pelajaran PJOK. Jadi di sini nanti mungkin akan dibantu oleh guru kelas 5 karena nanti yang akan diambil adalah siswa kelas 5. Nanti mungkin ini berkaitan dengan pembelajaran seni tari karena ada gerak-gerakan mungkin yang akan dikombinasikan untuk gerakan senam. Jadi nanti mereka akan menampilkan di minggu kedua bagaimana gerakan mereka, akan mendapatkan bimbingan dari guru PJOK dan guru kelas sebagai guru tarinya. Kemudian di minggu ketiga mereka akan menampilkan kembali gerakan-gerakan itu, kemudian mungkin dengan gerakan yang lebih halus. Jadi nanti 3 penghalusan, di minggu keempatnya nanti baru mereka akan mempresentasikan gerakan di lapangan. Kemudian nanti ada tim dari Kombel kita yang akan membantu untuk pengambilan videonya. Karena nanti hasil dari gerakan senam itu akan divideokan dan dikirimkan ke link YouTube sekolah kita. Hasil yang diharapkan itu nanti siswa dapat mempresentasikan keterampilan gerak senam kreasi secara berkelompok di lapangan sekolah. Dan dapat direkam dan mengunggah video senam irama ke sosial media seperti grup WhatsApp kelas ataupun grup link YouTube di SD Negeri 9 Kota Bengkulu. Struktur programnya itu kegiatan akan dilaksanakan pada semester 2 di tahun ajaran 2024-2025 yang nantinya akan dilaksanakan pada bulan Februari. Pelaksanaannya akan 4 minggu. Melibatkan semua peserta didik di kelas 5 yang terdiri dari 4 rombel dengan siswa berjumlah 120 siswa. Ini berkolaborasi dengan guru kelas sebagai pengajar seni tari, guru-guru lain yang ada di dalam Kombel SDN 69 bergerak, kemudian tenaga pendidik dan TU nanti untuk membantu proses pengambilan video, termasuk juga nanti guru-guru dalam Kombel yang mempunyai potensi dalam multimedia. Nanti juga akan membantu dalam proses pengambilan videonya. Kemudian orang tua, karena ini orang tua perannya sangat penting dapat membantu proses siswa dalam mengadakan latihan di rumah. Jadi orang tua akan mengawasi bagaimana siswa itu melaksanakan latihan gerakan senam kreasi mereka di rumah. Struktur kegerakan tadi, di minggu pertama siswa akan memilih kegiatan, kemudian mereka akan melakukan latihan berkelompok di rumah mereka. Jadi nanti mereka akan memilih di mana mereka akan melakukan latihan itu dengan pengawasan dari orang tua. Di minggu kedua mereka akan menampilkan lagi gerakan senam yang telah mereka latih. Jika ada kekurangan atau masukan bisa diberikan oleh guru PJOK atau guru seninya. Setelah mendapatkan masukan itu mereka akan berlatih lagi gerakan-gerakan senam mereka. Di minggu ketiga mereka akan menampilkan lagi hasil gerakan senam yang sudah didapatkan dengan masukan dari guru dan latihan. Setelah itu mereka akan melakukan latihan lagi untuk persiapan tampilan akhir. Di minggu keempat baru mereka akan mempresentasikan gerakan senam yang telah dipelajari, dan itu juga akan dilakukan penilaian otentik ya untuk mata pelajaran PJOK karena di semester 2 ada materi di senam irama. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ini adalah aset-aset yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan senam irama kreasi. Yang pertama, tentu saja ibu kepala sekolah yang akan sangat mendukung dan dimohon juga untuk mendukung kegiatan ini. Kemudian ada guru-guru anggota Kombel yang sangat diperlukan dukungan dan bantuannya. Adanya program Rabu Sehat di sekolah seperti yang sudah disampaikan ibu tadi. Kemudian tersedianya lapangan olahraga yang luas, tersedianya peralatan senam yang memadai seperti sound system, kemudian peserta didik yang memiliki minat dan bakat, kemudian dukungan dari orang tua untuk kegiatan peserta didik. Rencana evaluasi dengan menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK dan guru lainnya yang mendukung, memastikan semua peserta didik memahami gerak senam kreasi yang dipelajari. Kemudian evaluasi akan dilakukan dengan penilaian otentik dengan menggunakan rubrik penilaian yang disusun oleh guru PJOK. Kemungkinan tantangan yang dihadapi dalam kegiatan ini itu adalah kurangnya partisipasi dan antusias peserta didik
mungkin karena kurangnya minat atau perasaan malu biasanya pada peserta didik laki-laki untuk melakukan gerakan senam kreasi ini, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat dari senam irama kreasi. Kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran kita yang sangat padat, jadi mungkin mereka akan susah untuk menentukan waktu latihan. Kemudian evaluasi atau pemantauan yang kurang efektif sehingga kesulitan mengatur dan memantau perkembangan program secara berkala. Dari tantangan yang kemungkinan dihadapi, ada beberapa solusi yang akan dibuat dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu, dengan memberikan motivasi kepada peserta didik akan pentingnya bagaimana senam kreasi ini bisa untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Kemudian mengadakan sesi informasi, mengintegrasikan program ke dalam pembelajaran PJOK sehingga tidak menambah beban jadwal siswa, hanya mungkin pada saat mereka latihan di rumah. Kalau untuk di sekolah, insya Allah tidak akan mengganggu jadwal pelajaran yang lainnya. Kemudian menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Saya rasa hanya itu saja penyampaian tentang rencana tindak lanjut yang telah saya buat. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Vera Hardianti SPD selaku narasumber kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu kita buka forum diskusi. Jika ingin Ibu dan Bapak Guru untuk bertanya, memberikan saran serta masukan terhadap program yang direncanakan, dipersilakan. Ibu Bapak Guru, jika ada pertanyaan ataupun masukan dan saran, dipersilakan. Ya, kepada Ibu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Maresa dari kelas 1. Yang ingin saya tanyakan, tadi Bu Vera menjelaskan di sana kegiatan ini kan dilakukan di kelas 5, peserta didiknya kelas 5. Apakah di kelas kita ini ada dampaknya atau pembahasannya di kelas 5? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Nova. Boleh kita tampung dulu pertanyaan Ibu Bapak Guru. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberi masukan dan saran dalam kegiatan ini? Dipersilakan. Ya, silakan Ibu Weti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weti Erlita, kebetulan saya dari kelas 5. Jadi kelas 5 tadi akan ditunjuk untuk melakukan kegiatan ini ya. Jadi semua kelas 5 itu berjumlah 120 orang dari kelas A sampai kelas D. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan guru kelasnya juga terlibat. Nah, bentuk keterlibatannya itu seperti apa? Dan kemudian siswa kelas 5 itu, kalau di kelas saya itu, di kelas 5B itu ada 29 orang anak. Nah, apakah nanti dibagi per kelompok atau bagaimana? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Weni. Baiklah, sekarang kita sekali lagi kita tawarkan satu pertanyaan lagi atau masukan dan saran dari Ibu Bapak Guru. Kepada Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan, setelah kegiatan ini kan ada struktur kegiatannya itu minggu pertama, kedua, ketiga, yang keempat melakukan penilaian. Apakah nanti anak-anak kelas 5 yang dipilih ini akan turun langsung mempraktekkan ke teman-teman yang lain di kelas bawah atau bagaimana?
Terima kasih kepada Ibu Yuli. Baiklah, kita sudah menampung 3 pertanyaan dari Ibu Nova, Ibu Weti, dan Ibu Yuli. Langsung saja akan dibahas dan dijawab langsung oleh narasumber kita, Ibu Vera Hardianti SPD. Kepada Ibu Vera Hardianti SPD, dipersilakan. Baiklah, untuk pertanyaan yang nomor 1, apakah di kelas rendah akan ada pengimbasannya? Jadi nanti di sini tadi sudah dijelaskan bahwa setelah pengambilan nilai, video ini gerakan senam ini akan kita videokan. Jadi gerakan senam ini akan dikirimkan ke grup WhatsApp yang ada di sekolah dan juga akan dikirimkan ke link YouTube sekolah. Kemudian nanti untuk anak-anak kelas rendah akan mendapatkan pengimbasan dari gerakan senam ini pada saat kita melaksanakan hari program Rabu Sehat kita di sekolah, di mana kegiatan senam massal bersama. Jadi nanti akan ada anak-anak siswa kelas 5 yang menjadi instruktur senam di depan. Jadi ini nanti akan bisa dipakai atau dilihat dan dipraktekkan oleh anak-anak kelas rendah atau kelas bawah. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Yuli tadi, apakah ini akan ditampilkan? Nanti karena di sini ada banyak kelompok, mungkin nanti itu di setiap kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi kalau dikalikan 4 kelas atau 4 rombel itu mungkin ada 16 kelompok. Jadi nanti anak-anak akan menampilkan atau menjadi instruktur senam pada gerakan atau pada kegiatan Rabu Sehat Gembira kita itu. Mungkin nanti mereka akan bergantian. Jadi mungkin di minggu ini mungkin di kelas 5A kelompok 1, minggu depan 5B di kelompok satunya, minggu depannya lagi 5C di kelompok 1, minggu depannya lagi 5D di kelompok 1. Seperti itu. Jadi nanti semua akan dapat giliran untuk menjadi instruktur depan dan menampilkan hasil dari kegiatan atau hasil dari ciptaan senam kreasi yang mereka ciptakan. Seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan Ibu Weti, keterlibatan dari wali kelas 5. Di sini tadi kita memiliki struktur, ada di situ melibatkan guru-guru kelas 5, itu yang dikhususkan sebagai pengajar seni tari. Nah, nanti siswa-siswi kita bisa meminta masukan ataupun meminta saran kepada wali kelas bagaimana atau apa saja gerakan seni tari yang bisa mereka gunakan untuk dimasukkan ke dalam gerakan senam kreasi ini. Itu nanti. Kemudian juga guru-guru kelas 5 juga mungkin bisa membantu pada saat misalnya anak-anak latihan atau mereka meminta saran, Bu, kami dapat gerakan ini, Bu. Bisa nggak Ibu bantu? Kira-kira gerakan kami ini udah bagus atau belum? Kira-kira ada masukan nggak, Bu, untuk gerakan-gerakan lain? Seperti itu. Mungkin itu nanti menjadi tugas dan tanggung jawab juga dari wali kelas 5. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Vera Hardianti SPD. Baiklah, untuk Ibu Nova, Ibu Weti, dan Ibu Yuli, untuk pertanyaannya sudah bisa diterima. Apakah masih ada Ibu Bapak Guru, Dewan Guru yang lain untuk pertanyaan, membuka diskusinya, masukan dan saran untuk kegiatan kita hari ini? Jika tidak ada, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan hari ini mengenai rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK Rasara Rabu Sehat Gembira, yaitu dalam kegiatan ini kesimpulannya kita dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan menumbuhkan gerak baru dalam aktivitas senam kreasi dalam bentuk produk video senam irama kreasi. Itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Langsung saja kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf jika ada yang salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.